Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bu Pustika Ayuning Putri, SE MSIM, selaku dosen manajemen investasi Universitas Indonesia. Mohon izin Ibu memperkenalkan diri. Nama saya Yusuf Harstopo dari kelas MJ701 dengan NIM 240201020045. Berikut eh, review ataupun bedah jurnal saya tentang analisis teknikal saham energi menggunakan indikator MACD dan indikator RSI pada indeks LQ45. Latar belakang penelitian, penelitian ini investasi bertujuan untuk memperoleh keuntungan dalam jangka waktu tertentu dan pasar modal sebagai tempat perusahaan untuk mengakses dana serta bagi investor untuk membangun portofolio guna mencapai tujuan keuangan. Saham sebagai instrumen utama pasar modal mencerminkan kondisi ekonomi dan sentimen investor. Namun, risiko akibat kesalahan analisis. Risiko analisis tersebut harus memerlukan metode yang tepat, evaluasi yang tepat. Analisis saham terbagi menjadi dua, yaitu fundamental dan teknikal, di mana fundamental merupakan analisis saham dengan pendekatan yang fokus pada kinerja perusahaan, seperti laporan keuangan, eh, dividen, dan lain-lain. Sedangkan untuk analisis teknikal itu menggunakan data historis untuk memprediksi pergerakan harga saham di masa depan. Nah, biasanya itu analisis teknikal eh, seperti eh, chart, hmm, prediksi chart, apakah bearish atau bullish. Termasuk juga dengan indikator yang kita bahas hari ini, mesin RSI merupakan salah satu contoh indikator analisis teknikal yang digunakan. Analisis teknikal sering dipilih karena kemudahan dan efisiensinya dalam pengambilan keputusan yang cepat. Namun, tidak selalu akurat. Indikator teknikal seperti MACD, Moving Average Convergence dan Divergence sering digunakan oleh trader untuk menentukan kapan membeli atau menjual saham berdasarkan pergerakan harga. Meskipun ada penelitian yang mendukung investasi MACD, hasilnya masih bervariasi. Dengan kesimpulan bahwa MACD dan RSI umum digunakan untuk menganalisis saham. Selanjutnya tentang rumusan saham. Pertama, apakah analisis teknikal MACD dan RSI dapat digunakan dalam keputusan investasi? Kedua, apakah indikator yang dihasilkan menggunakan analisis MACD dan RSI cukup akurat? Tujuan penelitian ini untuk memberikan kontribusi baru dan pemahaman yang lebih baik tentang penggunaan indikator teknikal. Di dalam penelitian ini, peneliti mengkaji bagaimana penggunaan indikator teknikal di pasar modal, khususnya saham energi dengan menggunakan indikator MACD dan indikator RSI. Metode penelitian. Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode campuran, metode deskriptif dan kuantitatif. Dengan menggunakan dua buah indikator dalam bentuk saham, itu MACD dan RSI, yang digunakan dalam melakukan aksi analisa saham dalam menempatkan jumlah banyak sinyal yang dihasilkan. Analisis dilakukan pada 5 saham sektor energi, di mana saham itu merupakan Andro, Akra, ITMG, PGAS, dan PTBA. Dengan periode analisis setiap tahunnya selama 5 tahun itu dengan periode yang diambil itu Januari sampai Desember selama 5 tahun. Indikator yang digunakan merupakan MACD dan RSI, di mana MACD untuk menganalisis
eh, momentum harga yang diterapkan mencakup penggunaan eh, di mana untuk MACD dapat menganalisis momentum harga, sedangkan RSI dapat menentukan kondisi overbought atau oversold. Gunanya untuk metode penelitian ini untuk mengidentifikasi sinyal beli dan sinyal jual. Hasil penelitian pertama, MACD tingkat kesuksesan di atas 50%. Tingkat kesuksesan rata-rata sinyal di atas 50% menunjukkan bahwa indikator ini cukup akurat dalam memberikan sinyal transaksi. Risiko yang diukur melalui standar deviasi lebih kecil dibandingkan RSI, yang menunjukkan tingkat stabilitas sinyal yang lebih baik, meskipun hasilnya tidak setinggi RSI. MACD juga dapat eh, menjadi acuan supaya mengambil posisi yang stabil dalam tren jangka panjang. Untuk RSI, tingkat kesuksesan di atas 50% merupakan eh, resiko yang lebih besar dibandingkan MACD, sensitif terhadap overbought dan oversold, dan peluang keuntungan besar tapi resiko lebih tinggi, karena di mana RSI ini eh, eh, tingkat eh, ledgingnya lebih rendah, lag tingkat lagnya itu lebih rendah daripada MACD. Kalau MACD itu eh, dia sinyal beli dan sinyal jualnya lebih lama kedapatannya dibandingkan RSI. Namun untuk seperti yang tadi dibahas sama peneliti, bahwa MACD itu bagus untuk tren jangka panjang. Kalau RSI itu tren jangka pendek. Namun eh, banyak eh, tergantung dari investor masing-masing lebih nyaman di MACD atau RSI. Kesimpulan dan implikasi. Implikasi. Di sini pertama, MACD dan RSI akurat sama-sama di atas 50%. Di mana dapat digunakan sebagai alat bantu dalam pengambilan keputusan investasi saham sektor energi. Kombinasi keduanya dapat memberikan perspektif yang lebih komprehensif bagi investor, karena masih lebih stabil dan masih lebih responsif terhadap perubahan momentum harga. Masih stabil untuk tren jangka panjang, masih lebih responsif terhadap momentum jangka pendek. Dampak terhadap teori investasi ini adalah penelitian ini memperkuat teori bahwa indikator teknikal seperti MACD dan RSI dapat digunakan secara efektif untuk memprediksi pergerakan harga saham. Hal ini mendukung gagasan bahwa analisis teknikal dapat memberikan wawasan signifikan tentang perilaku pasar, khususnya dalam menentukan momen beli dan jual. MACD dapat membantu tren jangka panjang dengan risiko kecil. RSI cocok untuk trader jangka pendek. Analisis kritis. Apakah tujuan penelitian jelas dan relevan? Menurut saya, tujuan penelitian jelas dan relevan, yaitu guna memberikan kontribusi baru dan pemahaman yang lebih baik tentang penggunaan indikator teknikal. Dalam penelitian ini, peneliti mengkaji bagaimana penggunaan indikator teknikal di pasar modal, khususnya saham energi, dengan menggunakan indikator MACD dan indikator RSI. Dengan hasil kesimpulan, konsisten dan akurasi indikator tersebut di atas 50%.
Apakah metodologi yang digunakan tepat untuk mencapai tujuan? Metode yang dipakai dalam penelitian ini sudah tepat, yaitu metode campuran dan metode deskriptif kuantitatif. Dengan menggunakan beberapa indikator dalam bertransaksi saham, yaitu MACD dan RSI, yang digunakan dalam melakukan analisis saham dan mendapatkan jumlah banyak sinyal yang dihasilkan. Apakah hasil penelitian mendukung kesimpulan? Menurut saya cukup mendukung kesimpulan, yaitu analis teknikal memakai indikator MACD pada pusat setting analisis di Indonesia memiliki angka khusus yang tinggi. Hal ini bisa membantu para investor mengetahui tren harga yang sedang berlangsung, serta memahami momentum pergerakan harga yang sedang terjadi, sehingga para investor bisa menentukan kapan harus melakukan membeli dan menjual saham tersebut. Situasi ini sangat membantu seorang investor dalam melakukan perdagangan saham. Hal tersebut juga menyiratkan bahwasanya penggunaan indikator MACD dan RSI dalam menganalisis saham menghasilkan rata-rata 60%. Hal ini menunjukkan bahwa kedua indikator tersebut memiliki tingkat akurasi yang cukup baik untuk memberikan sinyal buy dan sell. Apakah terdapat kelemahan atau bias dalam penelitian? Menurut saya kelemahan atau bias dalam penelitian ini itu penggunaan MACD membutuhkan pemusnahan waktu yang cukup panjang untuk menemukan indikator yang menjadi pertimbangan untuk beli dan jual pasar modal. Contohnya seperti ini menurut saya eh, dalam keseharian saya juga sebagai investor ataupun trader masih itu lebih lambat mendapatkan sinyal jual ataupun beli. Namun eh, untuk untuk swing trading ataupun investasi eh, sedikit lebih panjang bagus digunakan. Bagaimana artikel ini kontribusi pada bidang keilmuan? Peneliti ini memberikan pemahaman yang lebih baik dalam penggunaan analisis teknikal menggunakan indikator dalam pengambilan keputusan investasi yang tepat. Temuan riset ini bisa membantu serta menjadi sebuah referensi untuk investor dan praktisi dalam melakukan waktu yang tepat untuk membeli muncul serta mengambil keputusan yang tepat. Selanjutnya, saran penelitian lanjutan. Saran saya untuk penelitian lanjutan yaitu melakukan analisa teknikal saham sektor lain dengan menggunakan indikator RSI dan RSI. Jadi indikator tersebut tidak hanya berlaku untuk saham sektor energi saja. Dan adanya menguji kombinasi indikator dengan teknikal lainnya. Eh, jadi MACD itu dinyatukan dengan indikator teknikal lainnya, misalkan moving average, menguji efektivitas MACD dan RSI dalam kondisi pasar yang berbeda. Nah, di mana di sini maksudnya adalah eh, kondisi pasar yang kadang ada bullish, kadang ada bearish, dan dengan kondisi situasi global maupun nasional, apakah emasi ini dan RS ini eh, layak untuk dipakai dalam kondisi misalkan eh, global lagi eh, tidak sedang baik saja atau nasional tidak sedang baik saja, apakah dapat digunakan? Itu saran penelitian lanjutan dari saya. Menutup, penelitian ini memberikan wawasan bagi investor saham energi. Nah, MACD dan NSI merupakan salah satu analisis indikator yang sangat berguna untuk sebagai alat bantu investasi. Namun, eh,
pada kenyataannya untuk indikator analisis emasi dan dari sini eh, tidak dapat tidak hanya dapat digunakan dengan dua indikator saja. Lebih bagusnya jika kita dalam uh, bertransaksi saham yang menentukan jual sinyal maupun beli, kita dapat menganalisis dengan mungkin tambahannya seperti moving average, uh, dengan chart atau pattern pattern dengan Fibonacci dan analisis-analisis teknikal eh, untuk saham lainnya. Sehingga kita sebagai mahasiswa ataupun sebagai eh, sebagai investor sekaligus kita dapat memperoleh keuntungan di masa depan dengan tujuan tadi kita ya, yaitu investasi. Berikut materi saya. Apabila ada yang kurang, mohon dimaafkan. Terima kasih, Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.